My dearest, aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku dilahirkan di Bethlehem di Yudea di kandang ternak, namun Isa dilahirkan di bawah pohon kurma. Aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku putra Bapa Yahweh, satu-satunya juru selamat manusia. Tetapi Isa adalah salah satu nabi dan bukan juru selamat. Aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku telah mati ganti dosa-dosamu. Aku disalibkan, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Namun Isa tidak mati disalibkan. Aku tidak sama dengan nabi atau ilah lain. Aku adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat yang memberikan keselamatan yang kekal kepadamu. Akulah Yesus yang datang dari surga, dan aku telah mengampuni semua dosamu. Aku telah menebus hidupmu dengan darahku. Kamu adalah milik kepunyaanku. Aku katakan kepadamu, percayalah hanya kepadaku. Kamu tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal, yaitu keselamatan kekal. Aku mengasihimu. Jesus. على شيء يسعدني، حاولت ألاقي حاجة تشبعني، وفضلت تايه في الدنيا هايم، قلبي لسه عطشان. سمعت واحد بيناديني، قال تعال امسك بإيدي، أنا عارفك، ده أنا خلقك، أنا حاسس بيك. وجيت عشانك يا حبيب، مت بدالك على الصليب، وهبتك حياة واديتك نجاة، كل ذنوبك مغفورة لك. وشفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية، فتح عينيا، نور طريقي، غير حياتي، أنا اللي كنت بعيد. إزاي ما كنتش شايف ربي، وكنت عايش من غيره جنبي. ركعت قدامه ومسكت بإيده، صرخت بأعلى صوت، حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول هو ده الطريق، وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. تعالى وسلم حياتك قدامه، ده هو إلهك وحاسس بحالك، هيديلك قوة ويضمن لك نصرة على كل خطية. هترنم معايا، حياتي تبقى ليك، تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. Sama nggak Ustaz Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih? Sama. Bedanya cuma lafaz saja. Kalau Isa itu bahasa Arab, bahasa Ibraninya Isa, bahasa Yunaninya Jesus. Bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Ibraninya Mesias. Mesias itu artinya juru selamat. Juru selamat sama kayak Al-Masih yang dijanjikan. Al-Masih yang dijanjikan Al-Masaha. Asal kata adalah yang diurapi. Bahasa Ibraninya Mesias, bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Yunaninya Kristos. Yang tidak boleh mengakui dia sebagai Tuhan, itu nggak boleh. Menyebutnya Yesus Kristus. Salahkah itu? Bedakah itu Ustadz K? Tidak. Ini Isa Al-Masih. Yeshua HaMashiach. Kalau kita blok huruf ini, kita pindahkan ke Google Translator, ke Arabik, keluarnya Isa Al-Masih. Ini nih, Yeshua HaMashiach. Nah, ketika ditranslate ke dalam bahasa Yunani, yaitu Yesus Kristus, artinya Yesus Nabi, the anointed one, seseorang yang diurapi, diangkat, dibaiat, ditahbiskan jadi seorang nabi, penyampai firman Tuhan kepada umat manusia.
nabi. Jadi kalau dia yang bilang Yesus Kristus itu beda sama Isa alaihissalam, sama. Kenapa? Isa dalam Islam, Isa Nabi Allah. Yesus Kristus, Yesus Nabi artinya. Kalau di Al-Quran, kan Yesus itu disebut Nabi Isa. Ya. Berbentuk apa? Arab. Kalau di kita Nabi Isa itu tersendiri dan kemudian diangkat ke langit. Jadi yang terpilih ya? kemudian disalib itu berbeda lagi. Oke. Yang disalib itu berbeda. Sedangkan Nabi Isa itu diangkat ke langit Ya. dan kemudian akan diturunkan lagi ke bumi nanti di akhir zaman. Oke. Jadi Oke. itu klaim kebenaran dalam versi Islam. Ya. Nah, sedangkan yang disalib itu sudah seorang yang kemudian menjadi pengganti dengan wajah yang sudah disamakan. Maksudnya stuntman begitu? Nggak, ini saya serius. Nggak, ini saya serius. Kan kita punya Bible yang ribuan tahun sebelumnya. Ya, itu kan sebelum versi kita sebagai iya, seorang saya Muslim bertanya. kan. Maksud Anda stuntman? Loh, kok Anda tertawa? Ini saya nggak bercanda. Stuntman? Ya semacam itu. Oke. Orang yang kemudian dimiripkan wajahnya sehingga yang kemudian Tapi- disalib. Oke. Tapi itu bukan Nabi Isa sebenarnya. Bukan Nabi Isa. Dalam keyakinan kita dia bukan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat ke langit. Oke. Isa Al-Masih sama nggak sih dengan Yesus Kristus? Jawabannya sama, hanya pengucapannya yang berbeda. Jadi Yesus Kristus ini dalam bahasa Arab sering disebut sebagai Al-Masih, dalam bahasa Yunani sering disebut sebagai Jesus, dalam bahasa Ibrani sering disebut Mesias atau yang dijanjikan. Kita sebagai umat Islam hanya wajib mempercayai Yesus sebagai Nabi, jangan sampai kita mempercayai sebagai Tuhan. Today is a good day. Good people, kembali lagi di channel ini. Pada kesempatan kali ini, seperti tayangan tadi di depan, saya ingin menjelaskan apakah Tuhan Yesus sama dengan Nabi Isa. Buat kita, umat Kristen, tidak masalah. Mereka mau mengimani Nabi Isa, monggo, silakan. Tidak ada yang salah dengan itu. Kita mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang jadi masalah adalah pada saat saudara-saudara kita yang dari Muslim memaksakan bahwa Tuhan Yesus adalah Nabi Isa. Ini masalah, saudara-saudara. Kenapa saya mengatakan ini masalah? Karena Nabi Isa itu adalah sosok atau pribadi yang berbeda dengan Tuhan Yesus Kristus. Pada saat saudara-saudara kita yang Muslim mengatakan bahwa Tuhan Yesus sama dengan Nabi Isa, maka Galatia 1 ayat 8 akan berlaku. Apa bunyinya? Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Kita ketahui bahwa Nabi Isa yang dituliskan di dalam Al-Quran itu banyak perbedaan dengan Tuhan Yesus yang kita imani di dalam Alkitab. Ketika saudara-saudara kita Muslim menarik Tuhan Yesus sama dengan Nabi Isa, maka Galatia 1 ayat 8 ini akan berlaku. Jika kita meneliti dengan baik, maka kita dapat mengetahui bahwa Nabi Isa di dalam Al-Quran atau Islam dan Tuhan Yesus Kristus di dalam Alkitab atau Kristen adalah dua pribadi yang berbeda. Isa dan Yesus bukan satu pribadi atau figur dengan dua persepsi yang berbeda, bukan. Tetapi kedua nama tersebut memang benar-benar mengacu kepada dua pribadi atau dua figur yang sama sekali berbeda. Bahkan bertolak belakang. Saat ini saya akan membahas 10 perbedaan antara Isa di dalam Islam dengan Tuhan Yesus di dalam Kristen. 10 perbedaan antara Isa di dalam Islam dengan Yesus Kristus di dalam Kristen tersebut
mencakup perbedaan dalam hal jati diri Isa dan Yesus, keluarga mereka, dan apa yang mereka lakukan. Itulah sebabnya kita perlu mengetahui ke-10 perbedaan Isa di dalam Islam dan Yesus di dalam Kristen ini, sehingga kita bisa lebih mengenal kepercayaan kedua agama Abrahamik tersebut. Lalu ke-10 perbedaan itu apa saja? Yang pertama, perbedaan antara Isa di dalam agama Islam dengan Tuhan Yesus di dalam agama Kristen adalah dalam hal tempat lahir. Isa di dalam agama Islam diyakini bahwa lahir di bawah pohon korma. Sedangkan Yesus di dalam agama Kristen, kita yakini dan percaya bahwa lahir di kota Bethlehem, di dalam kandang domba atau Migdal Eder, dan dibaringkan di atas palungan tempat makan ternak. Lalu perbedaan yang kedua adalah dalam hal orang tua. Nama orang tua Isa di dalam agama Islam adalah Maryam. Maryam adalah ibu Nabi Isa, sehingga ia digelari Isa putra Maryam. Sebagai manusia biasa, tentunya Isa punya ayah, tetapi Al-Quran tidak menyebut nama ayah Isa. Dan sebutan Isa putra Maryam juga tidak biasa dan tidak lazim. Karena yang biasanya disebut adalah nama ayah, bukan nama ibu. Sedangkan orang tua, Tuhan Yesus di dalam agama Kristen, disebut secara jelas, secara rinci, dan secara lengkap dengan silsilahnya. Yesus dalam agama Kristen adalah anak Yusuf dengan Maria, tapi bukan anak biologis mereka berdua. Yusuf dan Maria itu adalah orang tua secara hukum. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus bukan lahir dari hubungan jasmani antara Yusuf dan Maria, tetapi ia dikandung dari Roh Kudus sebab ia adalah firman yang menjadi manusia. Perbedaan yang ketiga adalah dalam hal saudara orang tuanya. Isa dalam agama Islam adalah putra Maryam, saudara Harun. Sedangkan Yesus di dalam Kristen adalah putra Maria, saudara Elizabeth dan Zakaria. Menurut Alkitab Perjanjian Lama, Miriam, saudara Harun dan Musa, adalah perempuan yang hidup 1500 tahun sebelum Maria, ibu Yesus, ada. Perbedaan yang berikutnya adalah dalam hal mukjizat berbicara pada saat Isa masih dalam buayan. Isa dalam agama Islam dipercaya membuat mukjizat dengan berbicara ketika ia masih bayi di dalam buayan. Sedangkan Tuhan Yesus dalam agama Kristen tidak pernah membuat mukjizat berbicara pada saat masih bayi. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus adalah orang yang paling banyak melakukan mukjizat. Tetapi semuanya dilakukan setelah ia secara resmi memulai pelayanannya pada usia 30 tahun. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah melakukan mukjizat sebelum dia berusia 30 tahun. Apalagi ketika ia masih bayi. Perbedaan yang kelima adalah dalam hal mukjizat menghidupkan burung. Agama Islam meyakini Isa sebagai salah satu nabi Allah. Dia juga diberi beberapa kelebihan seperti membuat mukjizat.
salah satu mukjizat yang dilakukan Isa di dalam Al-Quran adalah membuat seekor burung dari tanah liat dan menghidupkan burung tersebut. Sedangkan Tuhan Yesus di dalam agama Kristen tidak pernah melakukan mukjizat yang berkaitan dengan burung. Perbedaan yang keenam antara Nabi Isa dengan Tuhan Yesus Kristus adalah dalam hal Injil yang diturunkan. Agama Islam meyakini bahwa Injil diturunkan kepada Isa ketika dia masih bayi, sebagaimana Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sedangkan di dalam agama Kristen, Injil tidak pernah diturunkan kepada Yesus, baik dalam bentuk kitab maupun dalam bentuk wahyu. Kenapa? Karena Yesus sendirilah Injil itu. Dialah kabar baik itu. Dialah kabar baik yang memberitakan bahwa Allah mengampuni dosa lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Yesus juga tidak pernah menulis kitab Injil. Tetapi 4 orang muridnya, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, yang menulisnya lewat tuntunan Roh Kudus. Nah, perbedaan yang ketujuh adalah dalam hal penyaliban dan kematian. Isa di dalam agama Islam tidak disalibkan, tidak mati, dan tidak bangkit. Tetapi Isa diangkat ke surga oleh Allah, dan Allah mengubah wajah orang lain yang katanya Yudas Iskariot menjadi sama dengan wajah Isa. Sehingga orang-orang yang akan menyalibkan Yesus menyalibkan orang yang diserupakan itu karena menganggapnya adalah Isa. Sedangkan Tuhan Yesus dalam agama Kristen jelas dan tegas serta disaksikan juga oleh sejarah bahwa Tuhan Yesus itu disalibkan, mati, kemudian pada hari yang ketiga bangkit dari kematian. Lalu di hari yang ke-40 dia naik ke sorga, disaksikan 500 pasang mata. Perbedaan yang ke-8 adalah dalam hal agama yang dianut. Isa dalam perspektif Islam adalah seorang Muslim. Orang Islam memang meyakini bahwa semua nabi di Al-Quran adalah Islam. Islam adalah agama Allah. Sedangkan Yesus di dalam agama Kristen adalah seorang Yahudi. Tuhan Yesus datang ke dunia tidak membawa agama, saudara-saudara. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memberitakan kabar baik. Ada pendamaian antara Bapa di surga dengan kita manusia. Tuhan Yesus tidak pernah menciptakan agama. Terus kenapa kita disebut sebagai orang Kristen? Itu adalah identitas. Identitas yang disematkan untuk menandakan bahwa kita ini adalah para pengikut Kristus. Apakah Tuhan Yesus itu adalah Kristen? Tidak. Karena Kristen itu sebetulnya bukan agama. Itu hanya julukan kepada orang-orang yang mengikuti Kristus. Perbedaan yang ke-9 adalah dalam hal kedatangan pada akhir zaman. Isa dalam agama Islam diyakini akan datang pada akhir zaman untuk mendirikan sholat, membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah atau pajak. Sedangkan Tuhan Yesus dalam agama Kristen akan datang pada akhir zaman sebagai hakim dunia untuk mengadili seluruh umat manusia.
Perbedaan yang ke-10 adalah dalam hal hakikat pribadi. Isa dalam agama Islam adalah manusia biasa, seperti umumnya manusia di dunia. Walaupun ia punya sejumlah kelebihan seperti melakukan mukjizat. Agama Islam menolak keilahian Isa karena mereka menganggap bahwa Isa adalah seorang nabi. Karena menurut agama Islam, Allah tidak diperanakan dan tidak memperanakan. Sedangkan di dalam agama Kristen, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang ilahi. Dia bukan hanya manusia biasa, tetapi dia juga ilahi, karena itu dia disembah dan menjadi pusat penyembahan bagi agama Kristen. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, bukan manusia yang dituhankan, seperti klaim umat sebelah. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa umat manusia. Ia disalibkan dan mati untuk menebus dosa manusia. Tetapi pada hari yang ketiga, ia bangkit dari kematian itu. 40 hari kemudian, ia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saya dan bagi Anda semua. Itulah 10 perbedaan antara Nabi Isa dalam agama Islam dengan Tuhan Yesus dalam agama Kristen. Berikut saya ingin menyampaikan beberapa video dari para apologet yang menjelaskan perbedaan antara Nabi Isa dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita saksikan sama-sama. Karena saya pernah Islam, jadi saya paham apa yang ada di benak kalian. Dulu juga saya berpikir bahwa Yesus dan Isa adalah pribadi yang sama. Dan setelah saya pelajari teman-teman ya, ternyata Yesus dan Isa adalah 2 pribadi yang berbeda. Kenapa? Dari mulai silsilah, mukjizat, berbeda. Dan Yesus itu bukan Isa. Karena Yesus adalah Yeshua HaMashiach, itu adalah Mesias. Ya, bukan Nabi Islam, bukan. Kalian salah. Dan ini lucu teman-teman ya. Sejak kapan Yesus berkata, aku hamba Allah, aku diberikan kitab Injil? Nggak pernah. Kalau kalian berpikir itu adalah Yesus, kalian salah betul. Karena Yesus itu datang ke dunia tidak bawa kitab. Injil itu Yesus itu sendiri. Ya, bukan kitab. Injil itu artinya kabar keselamatan, kabar baik. 10 perbedaan seputar kelahiran Yesus dan Isa. Pertama, Yesus lahir di Bethlehem yang terletak di selatan Yerusalem. Di dalam Al-Quran tidak dinyatakan dengan jelas di mana Isa lahir. Namun, pada periode itu Maryam sedang berada di timur Yerusalem. Kedua, Yesus lahir di kandang domba sebuah penginapan, sedangkan Isa dilahirkan di dekat pohon kurma. Ketiga, Yesus lahir pada malam hari, sedangkan Isa lahir pada siang hari. Keempat, ketika melahirkan, Maria didampingi oleh Yusuf, sedangkan Maryam seorang diri ketika melahirkan Isa. Kelima, setelah Yesus lahir, ada gembala-gembala dan orang-orang Majus yang datang mengunjungi. Sementara itu, tidak ada kisah bayi Isa dikunjungi setelah ia lahir. Keenam, ketika baru dilahirkan, bayi Isa langsung berbicara, sedangkan untuk Yesus, tidak ada kisah bahwa ketika ia bayi, Yesus berbicara. Ketujuh, ketika bayi, Isa mengatakan bahwa ia diberi Injil, sedangkan bayi Yesus tidak diberikan Injil. Kitab-kitab Injil ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kedelapan, bayi Yesus disunat ketika berusia 8 hari, sementara itu, tidak dikemukakan kapan Isa disunat. Namun, ada yang mengatakan bahwa Isa sudah tersunat sejak lahir. Kesembilan, Yesus memiliki ayah de jure, yaitu Yusuf. Sedangkan Isa tidak memiliki ayah de jure, dikatakan bahwa Isa putra Maryam. Kesepuluh, bayi Yesus dicari-cari dan akan dibunuh Raja Herodes.
Sementara itu, tidak ada kisah bahwa bayi Isa dicari-cari dan akan dibunuh oleh seorang raja. Teman-teman, berikut ini adalah uraian mengenai Nabi Isa versus Yesus, yaitu beberapa perbedaan yang tercatat dalam kedua kitab. Mari kita lihat beberapa contohnya. Yang pertama, benarkah Maryam, ibu Isa adalah saudara Harun? Al-Quran menyatakan bahwa Maryam adalah saudara dari Harun. Lihat dalam Quran surat 19 ayat 27-28. Namun hal ini tidak tercatat dalam Injil. Jika imam besar Harun yang dimaksudkan, maka ada perbedaan sekitar 1500 tahun di antara mereka. Yang kedua, apakah umat Kristen percaya Maryam adalah salah satu dari tiga Allah? Banyak orang berpikir bahwa umat Kristen menyatakan Maryam bagian dari tiga Allah. Lihat dalam Quran surat 5 ayat 116. Namun tidak ada ayat dalam kitab Injil yang menyatakan demikian. Yang ketiga, di manakah tempat kelahiran Isa? Di kandang hewan atau di bawah pohon kurma? Al-Quran menyatakan Isa lahir di bawah pohon kurma. Lihat dalam Quran surat 19 ayat 22-25. Ada juga mujizat sungai atau air memancar saat kelahirannya. Namun kitab Injil tidak menyatakan demikian. Menurut Injil, Isa lahir di palungan atau kandang hewan. Lihat dalam Injil Lukas bab 2 ayat 7. Yang keempat, apakah Isa bisa berbicara sejak bayi? Umat Muslim percaya Nabi Isa dapat berbicara saat bayi. Lihat dalam Quran surat 19 ayat 29. Namun hal ini tidak pernah tercatat dalam Injil. Yang kelima, apakah Isa menghidupkan burung dari tanah? Ada satu informasi yang unik, yaitu Nabi Isa menghidupkan burung yang terbuat dari tanah. Lihat dalam Quran surat 3 ayat 49. Hal ini tercatat dalam Al-Quran, namun tidak ada dalam kitab Injil. Apakah Isa tersalib atau diganti orang lain? Salah satu perbedaan terbesar adalah mengenai penyaliban Nabi Isa. Al-Quran menyatakan orang lain menggantikannya. Lihat dalam Quran surat 4 ayat 157-158. Namun dalam Injil tegas menyatakan Isa tersalib. Lihat dalam Injil Matius 27 ayat 35. Nah teman-teman, mengapa ada begitu banyak perbedaan? Apakah semua hal ini membuktikan Nabi Isa dan Yesus adalah pribadi yang berbeda? Kami mengerti ada banyak pertanyaan misalnya mengenai asal-usul nama Isa dan Yesus. Namun karena itu, untuk mengerti lebih lengkap, mari kita lihat penjelasan selanjutnya. Teman-teman, ada banyak sekali sumber informasi yang beredar terkait kisah Yesus secara khusus di daerah Timur Tengah. Ada yang salah paham, maupun yang berasal dari ajaran sesat atau bidat. Mari kita lihat beberapa contohnya. Yang pertama, Maryam saudara Imam Harun. Nabi Islam memberi klarifikasi mengenai hal ini, bahwa Maryam saudara Harun hanyalah istilah, karena orang zaman dahulu suka mendekatkan kekerabatan dengan nama orang penting. Lihat dalam hadis Muslim nomor 3982. Jadi jelas ibu Isa memang tidak ada hubungan kekerabatan langsung dengan Imam Harun. Yang kedua, Maryam bagian dari tiga Allah. Umat Kristen percaya hanya satu Allah, tertulis jelas dalam kitab Taurat dan Injil. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Lihat dalam Taurat maupun kitab Ulangan bab 6 ayat 4, Injil Markus bab 12 ayat 29, atau 1 Timotius bab 2 ayat 5. Ajaran Maryam bagian dari tiga Allah berasal dari sekte sesat, yaitu sekte Koliridian atau Maryamites yang muncul pada tahun 350-450 Masehi. Kelompok inilah yang mengakui Maryam sebagai bagian dari Allah atau Tritunggal. Yang ketiga, Isa lahir di bawah pohon kurma, berbicara saat bayi dan menghidupkan burung dari tanah. Semua hal ini berasal dari infancy gospel, kisah masa kanak-kanak Yesus, yaitu berbagai literatur yang berkembang ratusan tahun setelah kitab Injil. Literatur ini hanyalah sebuah kitab sastra atau catatan mitos. Sebagai contoh, kisah Nabi Isa atau Yesus di bawah pohon kurma dan berbicara berasal dari The Pseudo Gospel of Matthew, baru muncul pada tahun 600-625 Masehi. Sedangkan kisah Yesus menghidupkan burung berasal dari Injil Thomas dan Israel, yaitu Injil palsu berasal dari kaum Gnostik yang beredar sekitar awal abad kedua. Sebagai tambahan, Gnostik adalah suatu ajaran yang mengajarkan tentang penyangkalan karya Allah di bumi ini, juga menyangkal karya keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, Isa tidak tersalib melainkan orang lain menggantikannya. Berita ini adalah berita palsu alias hoax. Pertama kali berasal dari para imam dan pemuka Yahudi saat itu. Para imam dan pemimpin Yahudi bersepakat. Mereka meminta pengawal untuk menyebarkan dusta bahwa Yesus tidak bangkit melainkan mayatnya dicuri. Berita ini tersebar luas sampai saat ini. Selanjutnya, berita ini berkembang melalui ajaran sesat dari Injil Barnabas. Penulisnya bukan dari Nabi Isa atau Yesus, melainkan adalah Mustafa de Arande.
Ia seorang Muslim Arab berkebangsaan Spanyol, hidup sekitar tahun 1500 Masehi. Isi Injil Barnabas sendiri memiliki banyak kontroversi, banyak data yang bertentangan baik dengan Al-Quran maupun kitab Injil. Teman-teman, melalui bagian yang penting ini, Anda bisa melihat bahwa memang banyak informasi tidak benar yang beredar. Semua hal ini yang menimbulkan kebingungan banyak orang. Penjelasan ini membawa kita pada kesimpulan yang pasti. Semoga dengan ini kita semakin berilmu, beriman, dan bermutu. Oke, sekarang kita mulai ya. Siapakah Isa Al-Masih? Di dalam Al-Quran, surat 3 ayat 45 dikatakan bahwa Isa adalah putra Maryam. Di dalam surat 3 ayat 47, tertulis bahwa Maryam tidak bersuami. Jadi Isa tidak mempunyai ayah, tidak ada silsilah ayah Isa di dalam Al-Quran. Siapakah Maryam? Di dalam Al-Quran, surat 66 ayat 12, dikatakan bahwa Maryam adalah putri Imran. Siapakah Imran? Di dalam Al-Quran, surat 3 ayat 33, dikatakan bahwa Imran adalah orang yang keluarganya dipilih oleh Allah. Apa maksudnya keluarga yang dipilih oleh Allah? Di dalam Al-Quran surat 19 ayat 28, tertulis bahwa Maryam ibu Isa adalah saudara Harun. Siapakah Harun? Di dalam Al-Quran surat 7 ayat 142, surah 28 ayat 34, tertulis bahwa Harun adalah saudara Musa. Ya, saudara Musa, kamu tidak salah dengar. Harun saudara Musa. Jadi Isa adalah anak Maryam tanpa ayah, cucu Imran, keponakan Harun, keponakan Musa. Penjelasan tentang keluarga Isa yang berdasarkan Al-Quran adalah seperti ini. Apabila ada penjelasan lain tentang keluarga Isa, sumbernya pasti bukan dari Al-Quran atau hanya tafsir. Jika teman-teman membaca Alkitab, teman-teman pasti langsung tahu bahwa ada yang berbeda antara silsilah Yesus dengan silsilah Isa. Yesus mempunyai ayah yang bernama Yusuf dan ibu yang bernama Maria. Yusuf dan Maria adalah keturunan Raja Daud yang berasal dari suku Yehuda. Sedangkan Musa yang mempunyai saudara bernama Harun, saudari bernama Miriam, ayah yang bernama Amran, berasal dari suku Lewi. Yesus berjarak puluhan generasi dari Musa. Zaman Musa kira-kira 1600 tahun sebelum zaman Yesus. Oleh karena itu kita harus memeriksa lebih lanjut siapakah Isa yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci seluruh umat muslim. Seluruh umat muslim percaya bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah melalui Nabi Muhammad. Al-Quran dijaga oleh Allah. Al-Quran di seluruh dunia sama dan tidak berubah. Tidak ada satu kesalahan pun di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, surat 4 ayat 82 dikatakan bahwa jika Al-Quran bukan dari Allah, maka akan banyak pertentangan di dalamnya. Jadi, jika ada satu ayat di dalam Al-Quran yang salah, berarti seluruh Al-Quran salah. Jika Al-Quran salah, umat muslim sudah gak punya lagi pegangan iman sama sekali. Jadi jika Isa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad adalah Yesus, berarti silsilah Isa yang di dalam Al-Quran salah. Sedangkan Al-Quran tidak mungkin salah kan? Al-Quran adalah wahyu Allah melalui Nabi Muhammad. Mana mungkin Allah yang maha tahu tidak tahu tentang silsilah Yesus kan? Jadi bagaimana cara mempertahankan silsilah ini supaya Al-Quran tidak salah? Jadi bagaimana cara membela Allah, Nabi Muhammad, dan Al-Quran? Jika kamu memperdebatkan silsilah ini dengan umat muslim, maka kamu akan mendapatkan salah satu atau semua jawaban seperti ini. Yang pertama, kamu tidak paham Al-Quran. Al-Quran terjaga, tidak berubah, dan tidak mungkin salah. Yang kedua, Alkitabmu yang salah. Alkitabmu sudah korup. Yang ketiga, orang zaman dulu biasa memanggil nama dengan julukan leluhurnya. Yang keempat adalah kata saudara yang terdapat pada ayat yang mengatakan bahwa Harun saudara Maryam, maksudnya bukan saudara kandung. Yang kelima adalah ada dua Harun. Harun saudara Maryam yang di Al-Quran bukan orang yang sama dengan Harun saudara Musa. Bahwa mencintai Yesus maka jadi muslim. Mencintai Yesus jadi mualaf. Mencintai Yesus jadi seorang penganut Islam, begitu kira-kira. Alasan. Nah, teman-teman, saya mau tunjukkan argumentasi saya bahwa Yesus yang mana yang kamu bilang kamu cintai itu? Coki Simanulang, jika Anda mendengarkan video saya, termasuk ngaji cerdas, Yesus yang mana yang Anda bilang Anda cintai? Jelas-jelas bahwa Yesus dan Isa Al-Masih di dalam Quran Anda itu adalah dua pribadi yang berbeda. Yesus di dalam Alkitab dan Yesus di dalam Quran itu jelas pribadi yang berbeda. Teman-teman di depan ini teman-teman bisa lihat ada listnya bahwa Yesus itu dilahirkan ditaruh di palungan di Bethlehem, sedangkan Quran mengatakan Yesus ditaruh lahir di bawah pohon kurma begitu.
Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa Yesus itu disalibkan, sedangkan Quran mengatakan Yesus tidak disalibkan. Yesus itu bangkit daripada maut, ya, itu kata Alkitab. Sedangkan Quran mengatakan Yesus tentu saja tidak bangkit, Isa ya maksudnya. Yesus itu adalah anak Allah, sedangkan Quran mengatakan Allah tidak beranak dan tidak memperanakan. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Sedangkan Quran mengatakan Isa Al-Masih itu bukan Allah. Ya jelas begitu loh. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Dua hal atau dua pribadi yang jauh berbeda. Jadi kalau Muslim mengklaim bahwa mereka mencintai Yesus, ya, pertanyaannya adalah mereka bahkan tidak mengenal Yesus yang benar. Mereka bahkan tidak mempercayai Yesus sebagaimana dikatakan di dalam Alkitab. Jadi sebenarnya isu, kalau teman-teman baca videonya, lihat videonya si Coki ini, teman-teman akan melihat bahwa dia akan mengarahkan kepada ajaran Trinitas. Itu nanti kita bahas kapan-kapan. Tapi poin saya adalah, Anda bilang bahwa Anda mencintai Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang adalah Isa dalam Quran. Sorry, saya tidak percaya pada kesaksian Quran tentang Isa Al-Masih. Saya tidak percaya karena bagi saya sulit untuk mempercayai otentisitas dari kesaksian atau deskripsi Quran tentang Isa yang Anda ingin paksakan. Perbedaan Isa dalam Islam dengan Yesus dalam Kristen tersebut mencakup perbedaan dalam hal jati diri Isa dan Yesus, keluarga mereka, dan apa yang mereka lakukan. Itulah sebabnya kita perlu mengetahui perbedaan Isa dalam Islam dan Yesus dalam Kristen, supaya kita bisa lebih mengenal kepercayaan kedua agama Abrahami tersebut. Yang pertama, perbedaan dalam hal tempat lahir. Isa dalam agama Islam lahir di bawah pohon kurma, sedangkan Yesus dalam agama Kristen lahir di dalam palungan atau tempat makan ternak. Yang kedua, perbedaan dalam hal orang tua. Nama orang tua Isa dalam agama Islam adalah Maryam, dan itu masuk dalam Al-Quran. Maryam adalah nama ibu Isa, sehingga ia digelari Isa putra Maryam. Dan sebutan Isa putra Maryam juga tidak biasa, karena yang disebut biasanya adalah nama ayah, bukan nama ibu. Sedangkan orang tua Yesus dalam agama Kristen disebut secara jelas, rinci, lengkap dengan silsilahnya. Yesus dalam agama Kristen adalah anak Yusuf dan Maria, tetapi Yesus bukan anak biologis mereka, hanya anak secara hukum, sebab Yesus tidak lahir karena hubungan jasmani Yusuf dengan Maria, tetapi Yesus dikandung dari Roh Kudus sebab ia adalah anak Allah. 3. Perbedaan dalam hal saudaranya orang tua. Isa dalam agama Islam adalah putra Maryam, saudara Harun, sedangkan Yesus dalam agama Kristen adalah putra Maria, saudara Elizabeth dan Zakaria. Keempat, perbedaan dalam hal mujizat. Isa dalam agama Islam membuat mujizat dengan dapat berbicara ketika masih bayi, sedangkan Yesus dalam agama Kristen tidak ada mujizat seperti itu. Yesus adalah orang yang paling banyak melakukan mujizat dalam Alkitab. Tetapi 5. Perbedaan dalam hal menghidupkan burung. Agama Islam meyakini Isa sebagai salah satu nabi Allah. Dia juga diberi beberapa kelebihan seperti membuat mujizat, dan salah satu mujizat yang dilakukan Isa adalah menghidupkan seekor burung. Sedangkan Yesus dalam agama Kristen tidak ada mujizat seperti itu. Keenam, perbedaan dalam hal Injil yang diturunkan. Islam meyakini Injil diturunkan kepada Nabi Isa sebagaimana Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sedangkan dalam agama Kristen, Injil tidak diturunkan kepada Yesus, tetapi Yesus sendirilah Injil itu, yakni kabar baik bahwa Allah mengampuni dosa manusia melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Ketujuh, perbedaan dalam hal penyaliban dan kematian. Isa dalam agama Islam tidak disalibkan, ia tidak mati dan tidak bangkit, tetapi Isa diangkat oleh Allah ke surga. Allah mengubah wajah orang lain, yakni Yudas Iskariot, menjadi sama dengan wajah Isa, sehingga yang disalibkan bukan Isa melainkan Yudas Iskariot. Sedangkan Yesus dalam agama Kristen disalibkan, wafat, bangkit dari kematian 3 hari kemudian, dan naik ke surga. Kedelapan, perbedaan dalam hal agama yang dianut. Isa dalam agama Islam adalah seorang Muslim. Orang Islam meyakini bahwa semua nabi di Al-Quran adalah Islam, sedangkan Yesus dalam agama Kristen adalah seorang Yahudi. Bagaimana menurut Anda setelah menyaksikan tayangan tadi? Apakah perspektif Anda saat ini masih tetap mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Nabi Isa? Nabi Isa adalah Tuhan Yesus? Ingat, Galatia 1 ayat 8 mengatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil
yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Tuhan Yesus adalah Injil itu sendiri. Apabila ada orang yang memberitakan Tuhan Yesus yang berbeda dari yang sudah disampaikan oleh para rasul, terkutuklah dia. Terserah mereka mau mengimani Nabi Isa, kita tidak ada urus. Yang jadi masalah adalah pada saat mereka menarik Tuhan Yesus sama dengan Nabi Isa. Dan tadi kita sudah sama-sama saksikan perbedaan antara Tuhan Yesus dengan Nabi Isa. Mari kita hargai perbedaan tersebut. Saudara-saudara yang Islam, silakan Anda mau mengimani Nabi Isa, kita tidak ada masalah. Tapi jangan samakan Tuhan Yesusku dengan Nabi Isa. Good people, pada kesempatan yang baik ini kembali saya mengundang Anda semua untuk berperan serta dalam kegiatan kami membantu berbagi kepada panti asuhan. Buat saudara-saudara yang punya kerinduan yang sama dengan kami, silakan untuk memberikan saluran berkatnya pada rekening yang tersedia di bawah ini. Berapapun donasi yang Anda berikan, itu akan sangat berarti bagi kami untuk melanjutkan program berbagi terhadap panti asuhan ini. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, kasih jempol manisnya, beri komentar, kemudian share video ini sebanyak-banyaknya, sehingga semakin banyak orang yang tahu bahwa Tuhan Yesus bukanlah Nabi Isa. Sekian dulu vlog kali ini. Terima kasih untuk semua support, semua dukungan yang good people berikan kepada kami. Tuhan Yesus memberkati. Darahmu mengalir dalam darahku, tubuhku adalah bait kudusmu. Oleh bilur-bilurmu ku sembuh, kuasa darahmu Yesus mengalir, mengalir, mengalir. Kuasa darahmu sungguh mengalir. Darahmu ada di dalam darahku. Darahmu mengalir dalam darahku. Tubuhku adalah bait kudusmu. Oleh bilur-bilurmu ku sembuh, mengalir, mengalir. Kuasa darahmu Yesus mengalir, mengalir.
sungguh mengalir, mengalir. Kuasa darahmu Kristus mengalir, kuasa darahmu sungguh mengalir, kuasa darahmu Yesus mengalir saat ini, mengalir. Kuasa darahmu, oleh bilur-bilurmu ku sembuh, oleh bilur-bilurmu ku sembuh. Mengalir, kuasa darahmu Yesus mengalir, sungguh mengalir. Kuasa darahmu Yesus mengalir, kuasa darahmu Yesus mengalir.